Sombong, barangkali sama tuanya dengan peradaban manusia. Iblis dikutuk dan dikeluarkan dari surga juga lantaran sombong. Ia menolak bersujud pada Adam alaihissalam, manusia pertama, karena merasa dirinya lebih baik. Karena itu Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan dua tangan? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran surat Sad ayat 75 sampai 70. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, kata iblis. Merasa diri lebih baik daripada yang lain, itulah sombong. Dan akibat sombong, iblis dikutuk. Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Quran surat Sad ayat 77 sampai 78. Kita berlindung pada Allah dari perbuatan sombong, baik dalam bentuk sifat, sikap maupun perilaku, karena ia dapat menjadi penghalang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang terdapat dalam hatinya sifat sombong atau kibr, meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Berhati-hatilah kita, karena sifat, sikap, dan perilaku merasa lebih baik, lebih mulia, bisa menimpa siapa saja. Seorang tokoh yang memiliki pengikut banyak, reputasi yang luas, juga berpotensi untuk menyombongkan diri lantaran ketokohannya dan pengikutnya yang banyak. Seorang yang memiliki tubuh kuat, atletis, jawara, kadang tergoda memamerkan bentuk tubuhnya. Di samping tidak jarang gampang terpancing perkelahian dalam urusan kecil sekalipun, hanya lantaran mereka merasa dirinya merdeka. Seorang rupawan juga kadang tergoda untuk membanggakan kecantikannya dan meremehkan yang tidak seganteng dan secantik dirinya, bahkan sampai mencatat bentuk fisik orang lain. Seorang hartawan sering tergoda membanggakan pakaiannya yang bagus, kendaraannya yang mewah, rumahnya yang mentereng, dengan melihat sebelah mata pada kaum elit yang kumal, kotor, kolot, dan pinggiran. Seorang pejabat yang kebetulan pangkatnya lebih tinggi kadang merasa lebih baik daripada bawahannya. Presiden lebih baik dari menteri, jenderal merasa lebih baik dari kopral, direktur merasa lebih baik dari karyawannya, dan seterusnya. Sifat sombong juga dapat menimpa ahli ibadah. Sosok yang secara zahir wara, juhud, bertahajud, setiap hari berpuasa Senin Kamis, rawatibnya tidak pernah tertinggal karena sholatnya rajin sekali hingga jidatnya hitam, namun ternyata ia tergoda untuk menganggap dirinya orang yang paling suci, paling baik, paling takwa. Orang lain dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkannya. Rasa sombong juga dapat menghinggapi ilmunya setinggi langit, detailnya profesor doktor, hafal Al-Quran, dapat berbicara dalam banyak bahasa, tetapi ia tidak sabar untuk menahan dirinya merasa lebih baik dari masyarakat. Seorang bangsawan karena merasa berasal dari keturunan yang mulia, aristokrat, darah biru, kadang merasa tidak sepadan jika harus bersanding bergaul dengan yang bukan bangsawan, dapat menurunkan derajatnya. Katanya, tak peduli yang dianggap sebagai tidak selevel itu cocok berilmu sekalipun, tak jarang dalam pergaulan yang sering juga muncul kalimat yang konotasinya merendahkan orang lain. Berhati-hatilah. Kisah Abu Dzar patut kiranya menjadi pelajaran. Suatu ketika beliau sedang marah kepada seorang laki-laki sampai terucap, "Hai anak wanita hitam." Rasulullah mendengar hal itu kemudian bersabda, "Wahai Abu Dzar, tidak ada keutamaan bagi kulit putih atau kulit hitam. Malah dalam riwayat lain ditambahkan, melainkan karena takwa." Mendengar hal itu, Abu Dzar sangat menyesal hingga meminta orang tadi untuk menginjak pipinya. Hadis riwayat.
La tusa'ir huddaka linnas wala tamsi fil ard marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Perihal sombong, Rasulullah SAW mendefinisikan dalam sebuah riwayat, kibr atau sombong dan meremehkan manusia adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Dua kata kunci menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itulah yang disebut. Imam Ghazali mengajarkan cara mawas diri agar tidak terjebak dalam sikap merasa lebih baik. Ketika kita melihat seseorang yang belum dewasa, kita bisa berkata dalam hati, anak ini belum pernah berbuat maksiat, sedangkan aku tak terbilang dosa yang telah kulakukan, maka jelas anak ini lebih baik dariku. Ketika kita melihat orang tua, orang ini telah beramal banyak sebelum aku berbuat apa-apa, maka sudah semestinya ia lebih baik dariku. Ketika kita melihat seorang alim, orang ini telah dianugerahi ilmu yang tidak kumiliki, ia juga berjasa, telah mengajarkan ilmunya, mengapa aku masih juga memandang ia bodoh? Bukankah seharusnya aku bertanya atas apa yang perlu kuketahui? Ketika kita melihat orang bodoh, orang ini berbuat dosa karena kebodohannya, sedangkan aku melakukan kebodohan, bahwa hal itu maksiat yang bisa bertanggung jawab. Lantas, atas dasar apa kita membanggakan diri? Bukankah dunia ini bersifat fana? Bukankah kekayaan, pangkat, kecantikan, keturunan, pengikut, dan ilmu merupakan anugerah Allah yang bersifat sementara, tidak permanen, dan dapat dicabut sewaktu-waktu jika Allah menghendaki? Lagi pula, bukankah yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan seseorang hamba, dan bukan kekayaan, pangkat, fisik, keturunan? Maka adalah aneh sikap anak manusia yang merasa ana khairun